Selamat datang di Kongko Wisata, episode ketiga dengan topik Vacation to Milan and Venice. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata Brother Heri Marhono. Ciao, buongiorno tutti, selamat sore Sobat Kota. Selamat bergabung dalam penayangan episode ketiga Kongko Wisata yang kami singkat menjadi Kota. Kota dirancang dan dipersembahkan bagi Anda pecinta wisata, pecinta jalan-jalan, penikmat keindahan dan kuliner yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Yang kami harapkan akan dapat menginspirasi Sobat Kota untuk destinasi wisata berikutnya. Oh iya, bagi Sobat Kota yang tengah menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Sobat Kota, Kongko Wisata alias Kota didukung oleh Onta, Online Travel Assistant, sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone, dengan tagline-nya One Stop Traveler App. Onta memiliki dua fitur utama Sobat Kota, yaitu social media seperti Instagram, tetapi khusus untuk sharing kisah dan momen perjalanan Anda, dan marketplace. Fungsi marketplace Onta mempertemukan buyers dan seller ya Sobat Kota. Ini adalah untuk Sobat Kota yang bergerak di industri travel, bisa mempromosikan produk-produknya secara digital di Onta kepada khalayak luas. Sementara bagi Sobat Kota yang traveler bisa mencari berbagai macam pilihan paket tur maupun kebutuhan perjalanan lainnya di sini. Baik, segera kita sambut. Saya juga menampilkan diri saya sekarang. Kita sambut, inilah dia untuk dua narasumber kita yang langsung diterbangkan. Masih di sana ya. Ini dia, yang pertama adalah Sabrina dari Milan. Selamat sore. Buongiorno. Saya Sabrina dari Milan. Halo. Ciao Sabrina, buongiorno. Ciao. Baik, dan selain dari Milan, kita juga menghadirkan narasumber dari kota lain dan tetap masih di Itali. Ini dia, Sis Lina Tambuna. Ciao. Nah, rupanya Sis Lina masih lupa ini mikrofonnya masih di mute ya. Jangan lupa nih, suaranya belum kedengeran nih. Tapi mimiknya sudah terdengar. Nanti pastikan Sis Lina bisa dihubungi oleh teman-teman di Sobat Kota ya, untuk memastikan mikrofonnya dinyalakan. Karena sekarang masih mute. Baik, kita lanjutkan. Segera kita akan mulai Sobat Kota. Seperti yang telah kami informasikan bahwa pada sore hari ini kita adalah vacation to Milan dan Venice. Dan kita sudah lihat dua narasumber yang akan mendampingi kita, Sabrina dan Lina. Kita awali.
Oke. Nah, jadi Sobat Kota, hari ini kita akan membahas dua kota saja ya, yaitu Milan dan Venice. Kalau kita lihat di video awal tadi adalah 10 best places in Italy. Karena memang ya kalau kita mau bahas semuanya tidak cukup dalam satu episode. Kita akan membahas dalam beberapa episode. Baik, saya persilakan tadi yang kita belum mendengar suara Lina dari Venice. Bagaimana situasi di Venice, Lina, saat ini? Saat ini situasi di Venice sudah membaik ya, dan aktivitas sudah mulai lagi karena kita sudah hampir 2 minggu lockdown ini sudah dibuka. Sudah 2 minggu. Dan saya lagi coba melihat nih melalui weather ya. Di Venesia kalau di iPhone saya 21 derajat ya sekarang ya. 21 derajat ya. Wah, jadi cukup sudah bagus. Sudah bagus. Nah, mungkin sambil kita melihat peta ini, Lina bisa ceritakan sedikit tentang Italia ya, saya kira ya. Atau kita bersama-sama kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, Lin dan juga Sabrina, Indonesia ini 1/6 ya dari luas Italia. Karena kalau kita lihat, Indonesia itu 1.905 km persegi, Italia itu hanya 300-an kilometer persegi saja. Indonesia ini 6 kali dari Italia. Ini secara sekilas posisi Italia ada di mana? Di mana ada Prancis, ada Switzerland, ada Austria, dan negara-negara lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sekilas mengenai Italia. Kemudian ini dia. Kalau Lina posisinya di sebelah kanan kalau di peta ya, kalau kita lihat di layar. Kalau Sabrina posisinya di sebelah kiri nih. Karena memang mungkin bisa kita lihat. Betul ya, ini kedua daerah ini termasuk yang di utara ya kalau kita lihat di peta ya. Karena Roma, apalagi kalau kayak Napoli kan makin ke selatan itu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran juga. Wah, ini banyak kota yang saya yakin teman-teman sobat kota ini familiar. Ada yang dekat Venice, itu ada Padua, lalu yang di sebelah Milan. Tapi saya tanya dulu, biasanya kalau dari Venice ke Padua juga dekat kan ya, Lina ya? Ya, 1 jam itu ditempuh by train. By train cuma 30 menit, mobil 1 jam. Oke, jadi Padua ini bagi sobat kota umat Katolik mungkin saya yakin pernah mendengar Santo Antonius dari Padua. Nah, ini kalau yang satunya lagi kita lihat juga ada Verona tuh bagi sobat kota yang melihatnya di laptop mungkin lebih besar, kalau di handphone agak diperbesar sedikit ya. Verona ini pasti mengingatkan kita akan Romeo and Juliet ya. Ini lebih dekat ke Lina atau lebih dekat ke Sabrina nih kalau Verona? Udah di pertengahan ya. Pertengahan. Ini ke Verona 1 jam setengah. Verona ya ke Milan 1 jam setengah. Jadi udah di tengah. Oke, artinya yang lebih dekat ke Milan ini yang Sirmione Lago di Garda ya, Sabrina ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan bagian yang berikutnya. Kita lihat lagi posisinya. Oke. Yes. Ini dia. Kita lihat Milan dan Venice langsung bersebelahan, lebih di close up. Saya teringat nih, atau apalagi setelah melihat peta yang di sebelah kiri, ada terlihat Monza. Ini kok kayak ini ya, apa yang balapan itu ya, Sabrina ya? Iya, betul sekali. Sobat Kota, Monza ini terkenal dengan F1 atau Formula Uno-nya, itu balapan mobil di situ. Oke. Ini juga dekat sekali nih dari Milan ya? Iya, tidak jauh. Itu kalau naik mobil biasanya paling hanya 30 sampai 45 menit sebelah utara Milan. Lebih ke utara. Jadi seperti juga Venice ke Padua tadi. Nah, ini kalau kita lihat petanya, artinya Venice ini memang di pinggiran laut. Lautnya laut apa ya, Sislina? Itu Laut Adriatik. Laut Adriatik. Iya benar, saya ingat. Nah, Venice ini makanya juga mendapat julukan sebagai The Queen of Adriatic. Baik, kita berlanjut ke slide yang berikutnya. Kita sekarang akan membahas mengenai Milan dan It's Time untuk Sabrina. Ya, buongiorno Sobat Kota.
itu dia. Kita sudah diajak keliling ke kota yang memang juga mendapat julukan sebagai the fashion capital of the world ya, Sabrina ya. Nah, ya betul sekali. Jadi Milan itu bukan hanya sebagai ibu kota provinsi, tapi juga ibu kota fashion di dunia. Makanya terkenal sekali kota Milan ini. Oke, provinsinya ini di provinsi apa ya kalau kota Milan ini, Sabrina? Namanya Lombardi atau Lombardia. Oke. Jadi Milan adalah ibu kota provinsi Lombardi atau Lombardia dalam bahasa Itali, dan ini juga dikenal sebagai ibu kota fashion baik di Italinya dan juga di dunia. Biasanya kalau fashion show gitu yang fashion TV itu ya, itu ada di bulan-bulan tertentu atau bahkan dalam satu tahun bisa beberapa kali ya? Iya, itu setahun bisa 2 kali. Biasanya diadakan pada bulan Februari dan September. Februari dan September. Oke. Iya, betul. Baik. Oke. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, mungkin ada sedikit informasi terkait yang hal ini nih, Sabrina. Ya. Nah, Sobat Kota, sekarang kita berada pas di tengah-tengah kota Milan. Ini pas di tengah, di depan lambang kota Milan, yaitu Duomo di Milano atau Cathedral of Milan. Ini gereja terbesar di Italia dan dalamnya itu modelnya gotik. Apa sih gereja gotik itu? Ya, jadi gereja gotik itu ciri khasnya di dalamnya itu cahaya yang masuk bukan merupakan cahaya lampu, tetapi cahaya alami dari luar. Seperti itu. Oke. Iya. Itu apa Gothic style ya, tipikal dari Gothic style. Iya. Oke, ini saya melihat di ada ini yang bagian dari roof-nya tadi ya, kalau kita lihat di slide yang kedua ya. Untuk ke roof-nya ini jadi kita perlu membeli tiket ya, seingat saya. Iya, betul sekali. Karena kalau orang nggak tahu kan, oh Duomo cuma di depannya aja bagus. Padahal untuk dapat spot Instagram yang keren banget, itu malah di atasnya. Karena kalau lagi cuaca bagus, itu kelihatan loh pegunungan Alpen, pre-Alpen, terus kota-kota sekitar itu terlihat jelas. Ya, oke. Seperti yang gambar ini ya. Iya, betul sekali. Artinya kalau pas kita apalagi menginap ya, karena kunjungan ke Milan kan macam-macam nih. Ada yang waktunya sangat pendek, hanya berhenti untuk makan siang, ada yang menginap 1 malam. Wah, kalau apalagi menginap 2 malam, artinya kesempatannya banyak untuk explore. Ya. Iya. Ini bayarnya berapa sih, Sabrina, kalau naik ke atas ini? Sempat ingat nggak? Kalau nggak nanti kita bisa cek. Kurang lebih, ya. Ini nanti akan diinformasikan melalui chat, kurang lebih seharga 1 kali makan siang lah, tidak mahal. Oke. Untuk naik ke ininya ya, naik ke. Iya, nggak mahal. Jadi dia ada 2 tipe, baik dengan tangga atau dengan lift. Jadi pada Sobat Kota yang udah capek belanja, tenang, masih bisa naik lift ke atas. Oke. Dan mendapatkan foto spot yang sangat Instagramable. Oke, dari rooftop Duomo kita akan beralih ke yang berikutnya. Ini di bagian mana ini, Sis Sabrina? Nah, Sobat Kota, ini tidak jauh dari Duomo. Jadi disinilah tempat lahirnya shopping mall tertua di dunia. Itu letaknya kalau kita menghadap Duomo, di sebelah kiri Duomo. Jadi itu ada gerbang masuknya, dan Sobat Kota harus masuk dan foto-foto di sana. Jadi tidak hanya berbelanja, tapi foto di sana itu katanya pengalaman tak terlupakan. Unforgettable moment ya. Betul sekali. Oke. Ini jadi dari berbagai sisi, bagian atasnya pun itu kupolanya sangat menarik. Atau kalau kita lihat gambar yang di atas agak di sebelah, ya di tengah-tengah jadi ya, di tengah yang di atas, itu kalau mengambilnya dari mana itu? Mestinya dari piazzanya ya, dari Piazza Duomo-nya ya, kalau saya lihat yang. Iya, betul sekali. Jadi dari depan piazza, angle ke kiri sedikit, tinggal dimainkan cahayanya, itu dapat. Oke. Iya. Baik. Nah, kita lalu berlanjut ke yang berikutnya. Kita akan lihat.
ini dia. Ini posisinya juga dekat ya dengan Galleria Vittorio Emanuele kedua tadi ya? Iya, nah Sobat Kota, jadi ini kita ikutin aja rutenya dari Duomo ke Galleria, lalu kalau kita jalan terus, belok kiri sedikit, kita akan melihat patung Leonardo da Vinci, itu letaknya pas di depan Teatro Scala. Jadi ini spot yang historical juga dan indah untuk diabadikan. Oke, jadi ini yang Leonardo da Vinci-nya itu yang di atas dong artinya ya. Iya, betul. Yang di bagian atasnya, yang ada di close up juga di foto di sebelah kanan. Kalau yang di bawahnya itu ada beberapa patung juga? Yang di bawahnya itu 4 muridnya. Jadi Leonardo da Vinci itu kan dia seniman terkenal ya, dan dia punya murid-muridnya juga yang diabadikan di dalam di patung ini. Oke, jadi artinya ketika kita berkunjung ke Duomo, selain kita bisa mengambil foto tadi, Galleria Vittorio Emanuele kedua, Duomo-nya sendiri, dengan berjalan kaki kita bisa sampai ke Piazza della Scala ini ya. Ini cantik sekali, cantik untuk berfoto-foto. Betul sekali. Oke, dan kita berlanjut. Nah, ini kayaknya kalau seingat saya, kalau jalan kaki sih cukup jauh kalau dari Duomo ya, ke sini ya. Ini ya betul sekali. Kalau jalan kaki cukup jauh, tapi Sobat Kota jangan khawatir karena di Milan itu ada tram yang sebenarnya itu bagus juga untuk dicoba. Jadi dari Duomo ke tempat ini, namanya Santa Maria della Grazie, itu bisa ditempuh dengan tram. Yang di dalamnya juga oke untuk difoto. Oke. Ini karya dari Leonardo da Vinci juga ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu karya beliau yang terkenal, namanya The Last Supper. Jadi The Last Supper itu adanya bukan di museum ya, tapi di dalam gereja ini. Di gereja, oke. Ini saya ada teman yang juga menginformasikan seringkali itu antriannya panjang untuk bisa melihat The Last Supper tadi ya. Dan ini gerejanya karena dia pakai kuota. Karena dia pakai kuota. Iya, betul. Di bagian yang berikutnya. Ini yang mana ini? Nah, ini kastil ya? Castello Sforzesco. Jadi kalau misalnya Sobat Kota, kita udah lihat lukisan, kita sudah belanja, nah kita mau santai-santai, hirup udara segar, kita ke sinilah. Namanya itu Castello Sforzesco. Itu letaknya tidak jauh dari Duomo, dan di dalamnya itu ada taman, ada museum, lalu ada spot-spot yang di foto itu bagus banget sebenarnya. Oke, ini kalau di foto yang pertama kiri di atas itu dari sisi dekat mana tuh ya, Sabrina ya? Nah, ini gampang banget Sobat Kota, dari arah Duomo itu kita udah bisa lihat tower kastel ini. Jadi ikutin aja towernya, itu namanya Alun-Alun Cordusio. Nah, itu bisa diambil dari situ. Jadi percis banget ini depan air mancurnya, lalu kelihatan kastelnya secara utuh, itu dari Alun-Alun Cordusio. Kurang lebih 15 menit jalan kaki dari Duomo. Kalau tidak berhenti mampir belanja ya. Nah, saya ingat nih waktu pas lagi jalan, karena itu jalanannya Via Dante ya kalau saya nggak salah, itu di kiri kanannya juga toko ya. Iya, jadi banyak godaan Sobat Kota. Oke. Nah, baik, kalau kita lihat yang berikutnya lagi setelah Castello ini, ini juga apakah kita bisa jalan kaki atau cukup jauh ini? Ke mana? Kalau lokasi Arco della Pace. Ya. Oke, Sobat Kota, ini kita masih semangat kan ya jalannya. Jadi ini kita tinggal masuk aja, menyelusuri kastel itu sembari foto-foto tentunya. Jadi setelah kastel kita akan melihat taman. Itu juga bagus karena bersih, kita bisa piknik, lalu kalau musim panas suka ada konser-konser. Kita kalau menelusuri taman itu, kita akan sampai ke gerbang kedamaian atau namanya Arco della Pace. Oke. Ini
mirip seperti yang di Paris ya ini ya? Iya, betul sekali. Karena memang dibangun juga untuk memperingati ini ya, Perang Napoleon ya. Jadi mirip-mirip seperti itulah. Dan kalau kita lihat dari referensi yang lebih lama lagi, mirip yang di Roma artinya ya. Arts of Iya, Constantine betul. itu ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini rupanya juga sebuah daerah yang kelihatannya ada catatan khusus nih ya. Mungkin Sabrina bisa sedikit menginformasikan tentang daerah ini nih. Ya, Sobat Kota, ini kita lihat di depan kita, namanya Navili River Area. Itu sebenarnya sungai yang dulunya itu dipakai hanya untuk transportasi air, untuk mengangkut batu-batu yang digunakan untuk membangun Duomo. Tapi sekarang tempat ini sudah disulap katanya. Jadi sekarang kiri kanannya itu banyak coffee shop, restoran, bar, dan sebagainya. Itu yang kalau sunset bagus banget untuk difoto. Oke, jadi ini pada saat the best momennya itu adalah waktu sunset ya, disarankan untuk berkunjung ke sininya ya. Iya, betul sekali. Karena nggak cuma hanya untuk lightingnya aja, tapi Sobat Kota bisa menikmati ya, menikmati mencoba happy hour di Milan, karena itu khasnya Milan, namanya aperitivo. Jadi di foto sebelah kanan, di foto sebelah kanan itu bagian kirinya ada banyak bar-bar, lalu ada banyak orang berkerumun, minum-minum wine dan sebagainya. Itu yang saya maksud dengan aperitivo. Aperitivo happy hour yang tentunya kita menantikan sampai situasinya sudah pulih kembali ya. Karena saat sekarang ini kan masih sekarang ini masih physical distancing. Ngomong-ngomong di sana coba sambil saya lihat contekan. Tadi saya sempat lihat contekan di Milan 17 derajat ya saat sekarang ini ya? Iya, betul. 17 ya mestinya ya. Iya, jadi lebih sejuk dibandingkan Venesia yang 21 derajat. Baik, karena saya melihat saat sekarang ini pukul 17.25, kelihatannya alokasi untuk kita membahas Milan. Sementara kita akan tahan dulu, nanti akan ada kelanjutannya, karena kita akan memasuki bagian yang berikutnya. Ya, nanti kita akan bersama-sama. Oke, istimewa. Baik, ini saatnya kita berbincang-bincang dengan Lina. Lina ini belakangnya Tambunan tapi teteh nih ya. Ceritanya gimana tuh? Karena lama tinggal di daerah Jawa Barat gitu teh. Iya, orang Batak, lahir besar di Bandung. Oh, orang Batak tapi lahir besar di Bandung. Oke. Di Italia udah berapa lama nih teteh? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Wah, luar biasa. Oke, kita akan segera memulai pembahasan kita sambil nanti kalau Sobat Kota mengingatkan, saya cek tadi sih di Islamic Prayer Time ya, maghribnya 17.44 ya. Jadi kita akan coba atur di jam tersebut, kita akan break, memberikan kesempatan bagi Sobat Kota untuk berbuka puasa. Baik, ini saya yakin adalah merupakan jantungnya ya. Mungkin Sislina bisa sambil gambarnya bergeser-geser karena ada beberapa gambar, kita sedikit menceritakan tentang Santo Markus ini, Saint Mark ini. Silakan Sislina. Ya. Sobat Kota, terima kasih. Ini adalah sekarang kita ada di kota Venice atau Venezia ya bahasa Italinya. Ini adalah senternya dari kota Venice, namanya San Mark Duomo atau San Marco kalau bahasa Italinya. Ini adalah tempat yang sangat terkenal sekali untuk mereka berkumpul. Biasanya ini namanya alun-alunnya ya. Mereka tempat berkumpul bersama-sama dan berjanji biasanya di tempat ini. Dan rata-rata turis pun akan ada di tempat ini semuanya. Ini adalah salah satu senternya untuk kota Venezia ini. Dan ini di atasnya juga ya, ini adalah ada gereja Basilica di San Marco. Ini adalah gereja yang sangat tertua nomor 2 di Italia ya. Dan gereja ini juga unik sekali. Dia berbeda dengan gereja lain. Ada khasnya itu dari Byzantinum ya. Karena ini gayanya dari Mediterranean dan juga dengan Italia ya. Jadi
waktu itu Paduan jadi ya? Iya, mereka perpaduan ya? Perpaduan dari Italia sama dengan Mediterranean. Makanya bentuknya seperti kayak kubah-kubah ya. Ini lahir tahun 1042. Jadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu ya. Ini Sobat Kota kita lihat juga ya. Ini adalah singa adalah lambang dari kota Venezia ini. Ini melambangkan bahwa keperkasaan ya dari kota Venezia ini. Karena kota Venice menganggap kalau mereka termasuk pelabuhan yang terkuat ya. Jadi mereka melambangkan dengan singa ini. Oke, kota pelabuhan. Ini dari foto-foto tadi termasuk yang ini semuanya di satu area ya Teh ya? Iya, ini satu area ya. Jadi ada basilika, terus di tengah-tengahnya ada center dari San Marco Square, dan ini juga ada di gereja ini di atasnya, ini katedral, di atasnya itu adalah simbol dari kota Venezia, namanya San Mark ya. Ini adalah San Marco, ini adalah salah satu santa yang paling suci, karena Italia itu adalah dilindungi dengan santo-santo ya. Jadi Venezia itu dilindungi oleh San Mark ya, San Marco. Dan santo pelindungnya ya, jadi ya santo pelindungnya ya. Oke. Jadi masing-masing kota itu ada santo pelindung. Santo pelindungnya. Oke. Ini kalau yang menara ini kota ini adalah menara, namanya menara lonceng ya. Ini adalah salah satu khasnya juga untuk di kota Venezia ini. Dan dikabarkan dulu katanya mereka dengan lambang ini jadi dulu waktu zaman masih sebelum Republik, ini adalah mereka membunyikan dari menara ini, mereka masuk bekerja, mereka stop, dan mereka berdoa, itu dari menara lonceng ini. Ini untuk tandanya. Nah kalau saya lihat, ingat gambar, ini salah satu, wah kalau fotografer yang handal nih ya, jadi bisa mengambil campanile-nya, dan di sebelah kanannya ini istananya ya, memang terlihat sedikit ya kalau di fotonya ini terlihat sebagian sebelah kanan kita lihat itu juga bergayanya juga sama ya, seperti arsitek dari Mediterranean ya, jadi seperti dan kayak ada masjid-masjid ya, itu karena perpaduan dari Mediterranean dan Italia. Itu adalah istana raja atau dinamakan Doge Palace atau bahasa Italianya Palazzo Ducale ya. Ini adalah dulu tempat pemerintahan, pusat kota, kantornya di sini, dan sekarang dipakai jadi museum ya. Dan Doge Palace, Doge ini dulu adalah sebagai raja atau sebagai gubernurnya dulu di kota Venezia. Jadi penguasa ya, jadi penguasa ya, Venesianya disebut Doge. Oke. Oh, ini dari dipakai jadi museum tempat ini. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi dari sisi yang sebagiannya di ujungnya, ini secara keseluruhan nih ya, secara keseluruhan. Oke. Kemudian kita akan melihat di bagian yang, wah ini dia. Ini saya ingat ini posisinya ini yang menghubungkan antara istana dan salah satu gedung yang di sebelah kanan ya, Lin ya. Ya. Jadi Sobat Kota, ini karena tempatnya Doge Palace ini adalah dulunya itu adalah tempat istana raja, dia juga pusat pemerintahan dan juga punya satu tempat kantor pusat pengadilan ya. Jadi semua dulu di tempat ini semuanya ada. Dan itu Sahabat Kota kita bisa lihat ya, dari itu ada jembatan ya, dan di situ ada jendela. Itu menghubungkan dari kantor pengadilan menuju ke tempat penjara. Itu sebelah kanan Sobat Kota adalah penjara. Biasanya Doge itu akan kalau sudah mengambil keputusan untuk bersalah akan melewati jembatan ini dan melihat dari jendela bahwa di situ merasakan keluh kesah. Makanya disebut breath of sight. Dan di situ dia merasakan keluh kesah bahwa cuma sampai situ saja dia akan melihat dunia luar. Oke, jadi setelah diputuskan bersalah untuk menuju ke penjaranya melewati jembatan ini, saya ingat ini jembatan yang ikonik ya, karena kalau di postcard ini selalu ada ya jembatan ini ya. Jadi Bridge of Sighs atau jembatan keluh kesah. Wah ini kelihatan sekali nih. Ini kayaknya dipajang di Instagram ya, yang berbaju merah ini ya fotonya. Oke, kita masuk yang bagian berikutnya. Kalau ini lokasinya
nggak persis di dekat Piazza San Marco tadi ya, kalau yang ini ya. Iya. Ini namanya Rialto Bridge ya, salah satu jembatan terpanjang untuk di kota Venezia, karena mungkin sobat kota kalau ke sana itu ada jembatannya pendek-pendek ya dilaluinya. Cuman jembatan yang terpanjang ini adalah Rialto Bridge ya. Jadi dulunya ini sebagai pusat kota, sebagai alun-alun, tapi sekarang dipakai untuk tempat turis juga ya. Semuanya dilokasikan keduanya dari San Marco. Dan di bawahnya cantik sekali ya. Bisa berfoto-foto, banyak kafe-kafe, restoran juga, itu juga cantik sekali. Tempat ini adalah kedua tempat orang untuk ngambil spot foto biasanya. Saya teringat ini di Facebooknya Teh Lina sempat juga mengupdate saat Italia akan mulai dibuka ya, betul ya? Sekitar tanggal 4 bukan? Ya. Ini digambarkannya di sini nih ya? Iya, di sini. Suasana yang di sini. Oke. Dan ini bukan sungai ini kan? Kenapa? Ini bukan sungai, ini Canal Grande ya? Ini Canal Grande. Jadi ini sudah masuk dari dari Rialto, itu masuknya dari Canal Grande. Canal Grande itu adalah itu ya, sungainya yang sudah lebih luas ya, lebih lebar. Kalau masuk ke dalam itu kanal-kanal aja. Kalau ini udah Canal Grande. Oke, jadi kanal yang besar ya, kanal yang besar. Ya. Biasanya kalau ini dilalui oleh kapal-kapal besar. Oke. Kalau kita lihat tadi ada kanal-kanal Venesia, dan memang kalau sudah sampai di Venesia, sesuatu yang katanya tidak afdol kalau tidak dilakukan adalah naik gondola ya. Iya, ini adalah salah satu khasnya ya. Sobat kota kalau ke Venezia tidak naik gondola, belum ke kota Venezia ya. Jadi belum jadi harus balik lagi. Jadi harus disempatkan untuk naik gondola ini ya. Ini kapasitasnya cuma 6 orang saja. Sobat kota juga bisa dengan musik ya. Nanti ada penyanyinya juga, nanti bisa bermain sendiri biasanya. Itu khasnya dari kota Venezia ini. Oke, dan juga kalau kita mencoba menghubungkan antara terkait dengan film, ini film yang kalau kita nonton ada di sekitar sini nih, film apa aja ya Teh? Ingat nggak? Ada film itu The Tourist ya, mungkin sobat kota pernah tahu ya. Dan lokasinya itu dekat Rialto, di pasar Rialto Bridge itu ada pasar, itu mereka lokasi yang lebih banyak itu mereka di pasar-pasar situ. Itu The Tourist. Dan salah satu hotel yang dipakai adalah Danieli Hotel. Itu lokasinya di San Marco. Dan 007 juga main di sini. Itu ada beberapa film-film juga yang dipakai untuk syuting di tempat ini. Oke, film 007, kemudian juga film tadi The Tourist. The Tourist itu Angelina Jolie ya, seingat saya ya. Angelina Jolie sama Johnny Depp. Johnny Depp, oke. Nah, kita memang belum membahas tentang kuliner. Nanti kita akan bahas tentang kuliner adalah pada saat setelah buka puasa. Sementara jam buka puasa kan pada saat sekarang ini 17.38, kalau di catatan saya itu 17.44. Jadi kita masih ada 6 menit sebelum break ya, 6 menit sebelum break. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan agak teknis nih. Kalau kita artinya kan punya pilihan ya, apakah menginapnya di daerah sini, di islandnya, atau menginapnya justru adalah di daerah Mestre. Kalau kita dari Mestre akan menyeberang, pilihan transportasinya apa saja sih? Kalau udah ikut tur ya udah gampang, artinya udah diatur oleh travel agent gitu ya. Nah siapa tahu ada kan yang mendengarkan acara ini ada yang mungkin melakukan perjalanan mandiri gitu ya. Itu menyeberangnya bagaimana itu sebagai individual? Ya, sobat kota bisa kalau mungkin ada yang habis dari Milan itu naik kereta sampai stasiunnya di kota Venezia, itu untuk menyeberang menuju ke senternya di San Marco itu ada 2 pilihan ya. Satu dengan public transportation atau namanya Vapor, itu ada juga dengan
taksi private ya. Kalau misalnya sampai di naik mobil itu namanya di Piazzale Roma, itu dari situ parkir dan dari situ langsung bisa naik dengan private boat ya. Jadi banyak pilihan, bisa dari stasiun, bisa juga dari parkiran ya. Jadi ada beberapa pilihan kalau akan tiba di kota Venezia ini. Oke, jadi bisa dengan water taxi atau kita kalau bukan dengan water taxi ada yang istilahnya kayak bus gitu ya, tapi water bus itu, yang umum itu ya. Busnya di Venice itu namanya Vaporetto. Vaporetto. Ya, Vaporetto. Ya. Oke. Ya, bus air. Oke. Tadi sempat disinggung sekilas oleh Sislina bahwa kalau menginap di pulau mungkin memang lebih mahal ya. Tapi salah satu hotel yang kalau mau yang fenomenal menginap di ini dong ya. Menginap di Hotel Danieli ya. Kalau yang selevel Danieli itu ada hotel apa aja ya kalau yang di pulau? Ada lagi namanya Bauer ya. Itu Bauer lokasinya persis seperti di kawasannya brandednya di Venice ya. Jadi begitu buka pintu itu semuanya tempat kawasan kelas branded berkelas semuanya shop. Namanya Hotel Bauer. Itu 5-star hotelnya. Oke. Hotel Bauer. Oke. Jadi ada Hotel Bauer, bisa juga Hotel Danieli. Nah, kalau kebetulan pilihannya adalah menginapnya di Mestre, ada hotel apa saja ya? Kalau di Mestre lebih enak lagi, saya sarankan di stasiun saja. Itu ada Plaza Hotel, juga ada Best Western, itu pas depan sekali hotel stasiun. Jadi untuk sobat kota yang akan menuju ke stasiun hanya dengan tren cuma 5 menit dan itu tren setiap 10 menit sekali itu selalu ada. Wow. Begitupun akan pulang dari Venice ke stasiun lagi untuk menuju hotel itu setiap 10 menit itu selalu ada. Oke. Baik, kelihatannya kita masih punya beberapa menit lagi sebelum jam buka puasa. Ada sobat kota yang bisa menginformasikan. Kalau catatan saya 17.44 ya, 17.44. Apakah benar ada sobat kota yang bisa mengkonfirmasi? Satu pertanyaan lagi. Kalau kita ini ada yang belum di mute ini, mohon sobat kota kalau yang belum nge-mute mikrofonnya boleh tolong di mute agar tidak bocor ya. Kalau kita misalnya mencari souvenir, itu lebih murah yang di pulau atau yang di dekat parkiran itu ya, Teh Lina ya? Oh ya, kalau mungkin yang ikut dengan grup ya, biasanya begitu tiba itu selalu ada ya, itu souvenir di situ. Tapi kalau untuk mereka biasanya sudah memberikan harga untuk turis itu di situ termasuk murah dibandingkan di dalam. Oke. Jadi salah satu pilihan ya. Di dekat tempat parkiran namanya Troncheto itu ya, Troncheto ya. Di Troncheto di Troncheto di samping-samping biasanya begitu turun dari bus ya, kiri kanan sudah ada banyak penjual souvenir. Apalagi sekarang tempatnya sudah teratur bagus sekali. Oke. Saya juga ingat. Ini ada yang pernah menginformasikan kalau perlu ke toilet di sana ini cukup mahal biayanya ya, atau mungkin ada trik itu, Sislina? kalau pas lagi di pulau. Kalau saya suka belajar ya kayak ya maksudnya sedikit mafia sedikit gitu loh ya, Bro Heri ya. Jadi mungkin sobat kota yang mau ke toilet karena di sana termasuk mahal ya, 1,5 euro ya di kota Venice ini. Oke. Jadi mungkin kalau biasanya kan ada bar-bar kecil ya, setiap bar itu ada toiletnya. Jadi sobat kota
bisa beli kopi 1 euro, tapi berdiri ya, tidak duduk, tapi bisa ke toilet. Toilet. Oke. Jadi salah satu triknya adalah daripada hanya keluar 1,5 euro untuk ke toilet saja, tetapi ini bisa membeli kopi, tapi bukan kopi yang disertai duduk begitu ya. Jadi take away Ya, yang bisa minum lebih di atas murah. itu berdiri. Ya. Minum sambil berdiri. Dengan seperti itu maka memungkinkan bagi sobat kota untuk menikmati kopinya dan sekaligus juga bisa untuk menggunakan fasilitas kamar kecilnya atau toiletnya. Kalau sekarang saya lihat jam 17.44, apakah ini sudah jam buka puasa? Ada sobat kota yang mungkin bisa menginformasikan ini di sini. Kalau saya lihat sih 17.44 ya. Sekarang malah sudah jam 17.45. Baik, saya kira kalau begitu sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan terkait dengan kuliner, kita akan bahas setelah jam buka puasa ya. Ngomong-ngomong, saya melihat ada Bang Ian ya. Bang Ian ini dari Sumatera Barat bukan nih Bang? Mungkin kalau bisa sempat betul ya, Bang Ian. Kalau di Sumatera Barat sudah jam buka puasa belum nih Bang? Mungkin kalau bisa melalui chat atau karena mikrofonnya kan di mute ya. Sumatera Barat dengan di waktu Indonesia Barat, mana duluan ya jam buka puasanya ya? Kalau saya lihat di sini di daerah saya di jam 17.44 nih. Mestinya sih sekarang sudah jam buka puasa ya. Baik, Sobat Kota, kita akan break sejenak untuk memberikan kesempatan bagi Sobat Kota berbuka puasa. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa.